Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada gelombang yang sama di MBCNU Banyuwangi. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini kita akan memasuki apa yang disebut dengan Hari Kemerdekaan, dan sekaligus ada dua kemerdekaan yang kita sambut nanti. Yang pertama adalah Hari Kemerdekaan Proklamasi Negara Republik Indonesia, dan yang kedua adalah proklamasi atas kemenangan hijrah Rasulullah yang dikenal dengan 1 Muharram. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah kita dalam hal ini sebagai bangsa yang ditinggali sejarah oleh para pahlawan, para pejuang kita. Minimal kita muhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri, dan sekaligus setelah kita tahu bahwa perjuangan para pendahulu-pendahulu kita ini adalah perjuangan yang tidak pernah sia-sia. Mereka dengan tangan, dengan segala macam kekuatan yang akhirnya mereka ini juga berlumuran darah demi untuk menegakkan daripada hak asasi manusia dari belenggu para penjajah. Coba kita ingat perjuangan para sejarah bangsawan-bangsawan kita. Di sisi lain tidak hanya bangsa-bangsa yang lain yang berjuang, akan tetapi di Indonesia pun kita tahu para pahlawan kita. Hampir 50% para pejuang di Indonesia ini adalah orang yang beragama, dan khususnya yang beragama Islam. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan yang sangat besar di Surabaya. Siapa tokoh-tokoh mereka? Kita harus ingat. Para kiai dengan santri-santrinya, dan kemudian mereka berjuang demi li'i'la'i kalimatillah, dalam arti apa? Ingin mengentas daripada kemiskinan, ingin mengentas daripada orang-orang yang terinjak-injak oleh bangsa lain. Imperialisme memang dilarang. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang akan merubah. Sebagai orang-orang atau sebagai kita generasi penerus dari para pejuang, apa yang harus kita sumbangkan untuk bangsa dan negara kita ini? Paling tidak, mari dalam rangka menjelang yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia, paling tidak walaupun kita dulu tidak berjuang dengan darah, paling tidak pertama ayo kita ramaikan perjuangan bangsa kita ini dengan memasang bendera. Ini menunjukkan nilai-nilai daripada nasionalisme yang sangat tinggi. Kemudian kita memutar lagu-lagu kebangsaan. Coba kita putar lagu kebangsaan satu persatu. Kalau kita hayati, Masya Allah, luar biasa. Para pengarang-pengarang lagu zaman dulu itu menyentuh perasaan kita. Salah satu contoh, padamu negeri kami berjanji, sampai terakhir itu. Apalagi lagu-lagu yang lain yang dikenal dengan lagu-lagu dalam rangka untuk menggiatkan perjuangan bangsa. Nah, kita flashback ke belakang bahwa perjuangan para sesepuh kita, yaitu para pahlawan bangsa kita, begitu banyak penderitaan yang mereka alami, begitu banyak hujatan yang ada pada diri mereka, tapi mereka kuat dalam rangka untuk memberikan semangat daripada generasi-generasi yang akan datang. Kita malu rasanya ketika pada saat kita ini tidak mengenang jasanya pahlawan, dan bahkan kita sama sekali tidak memperdulikan jasanya para pahlawan. Yang ada adalah kesombongan. Karena kita bisa seperti ini adalah berkat juga rahmat Allah dan juga perjuangan dan doa daripada mereka-mereka. Oleh karena itu, ketika kita menganggap perjuangan para ulama, perjuangan para pelaku daripada kemerdekaan bangsa ini, maka mungkin dalam hati kita akan tersentuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih lanjut. Ingat, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar.
Ingat pula bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang punya tata kesopanan yang sangat tinggi. Ingat juga bangsa kita Indonesia ini adalah, kalau kita melihat para tentara-tentara yang dikirim ke luar negeri untuk mendamaikan suatu persoalan yang ada di konflik di negara-negara lain, ternyata dari bangsa Indonesia mendapatkan oplos yang paling bagus, dikarenakan pendekatan secara moral adalah bagus. Maka jangan disangsikan perjuangan bangsa kita ini. Jangan engkau tinggalkan sejarah. Jika kalian semuanya meninggalkan sejarah, maka yang terjadi adalah kita tidak pernah berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan. Oleh karena itu, wahai generasi muda, mari kita bersama-sama untuk melakukan daripada perjuangan bangsa atau perjuangan para pahlawan kita sebagai estafet, mari kita junjung tinggi harkat daripada kemanusiaan yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan bangsa kita. Jangan sekali-sekali kita ini selalu model kebarat-baratan, tapi kita tidak bangga dengan posisi Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang santun dan bangsa yang kaya. Tidak hanya kaya buminya, akan tapi kekayaan kebudayaannya yang begitu besar. Coba kita ingat sekarang, budaya Indonesia ada di mana-mana. Di luar negeri pun sekarang sudah mendapatkan tanggapan yang bagus dari bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang bisa dicontoh oleh orang lain. Yang terpenting bagi kita, mari kita kaji ekonomi kita di Indonesia ini. Kalau Gus Plus menyatakan menanam tongkat wujudnya adalah emas. Kenapa demikian? Andaikan kita ini dalam hal ini memikirkan bangsa itu dengan seakar-akarnya, dalam arti ketika manusia ini ingin kehidupannya baik, ekonominya baik, mari kita mulai dari bumi kita. Karena Allah memberikan bumi di Indonesia ini adalah bumi yang sangat subur. Dan orang lain bisa iri terhadap kita. Dan kita tidak merasa bahwa orang lain iri. Padahal apa yang ada di bumi Indonesia ini adalah sumbernya berbagai macam. Dalam yang terakhir ini, mari kita bersama-sama kita teriakan ucapan merdeka, bahwa Indonesia senantiasa memiliki harkat yang sangat tinggi di hadapan daripada bangsa-bangsa lain. Dan ingat, Pak Karno menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata ayat ini yang dibawa oleh Bapak Soekarno di PBB ini menjadi kesan yang sangat betul-betul berkesan bagi para bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Bahwa Indonesia memulai hak asasi manusia harus diperbesar, harus ditinggikan. Dan setiap negara tidak boleh menjajah negara lain. Karena ini adalah merusak tatanan daripada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Demikian, sekali lagi, selamat kita untuk menghantarkan diri kita menyambut proklamasi kemerdekaan yang ke-75. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.